dekat, penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur melihat beberapa RW hadir ini memperlihatkan kalau pemimpinan itu sudah datang seperti ini, jemaahnya ramai. Tetapi apapun itu adalah ini bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah nanti suatu saat. Tidak bisa kita bermain-main dengan perintah sholat ini. Itulah tanggung jawab, salah satu tanggung jawab pemimpin. Seringkali kita katakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah sepemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai apa yang dia pimpin. Oleh karena itulah tanggung jawab ini bagian yang kita laksanakan. Saya sering katakan kepada Ustadz Luhur Tindomo, saya tidak pernah berpikir apakah jumlah orang datang itu akan banyak atau tidak. Bukan itu persoalannya. Persoalan kita adalah mengajak mereka. Masalah dia belum mau diajak atau dia sudah mau diajak, itu bukan urusan kita, karena itu adalah urusan hidayah Allah. Saya kemarin di salah satu masjid itu, pada saat gerakan sholat subuh berjemaah, ada yang tanya, Pak Wagub, sampai kapan ini gerakan sholat subuh berjemaah? Saya bilang, insya Allah sampai Allah menjemput nyawa saya bilang. Jadi bukan dibatasi. Gerakan sholat subuh berjemaah ini bagian dari himbauan. Tidak pun kita sedang melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah, kita juga melaksanakan sholat subuh berjemaah di masjid masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya sampai kapan gerakan sholat subuh berjemaah ini, insya Allah sampai Allah datang menjemput. Itulah yang akan kita lakukan. Beberapa waktu lalu pernah viral, ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Komarudin. Dia berpengalaman tugas kurang lebih 30 tahun di salah satu rumah sakit Islam di Jakarta. Selama 30 tahun dia melaksanakan tugas di Jakarta di rumah sakit itu, dari pihak rumah sakit itu dia dikasih tugas untuk membimbing orang yang menghadapi sakaratul maut. Apa yang terjadi selama dalam kurun waktu dia melaksanakan tugas itu? Dia cobalah melakukan survei kecil-kecilan. Dari hasil survei dia, dari 1000 orang yang dia bimbing, itu hanya 7% yang hanya mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika akan nyawanya itu diambil oleh Allah. Jadi artinya dari 1000 orang itu hanya 70 orang. Bayangkan itu. Kita termasuk yang mana ini nanti? Tertarik dengan itu, dia mencoba menelusuri kepada keluarga-keluarga yang mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu. Apa sebenarnya amalan dari beliau-beliau baik almarhum maupun almarhumah yang 70 orang itu? Dari jawaban keluarga itu rata-rata ada 5 amalan yang dia lakukan. Yang pertama dia katakan almarhum almarhumah itu tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Ini salah satunya. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bagian dari yang dilakukan almarhum almarhumah itu. Yang kedua, almarhum almarhumah itu tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran satu hari walaupun hanya 1 lembar. Ini tentu menjadi hal yang harus kita budayakan. Bagaimanapun sempitnya waktu kita, mari kita coba minimal 1 hari itu 1 lembar Al-Quran itu kita baca. Kemudian yang ketiga katanya, selalu rutin melaksanakan infak walaupun hanya 5.000. Kemudian yang keempat katanya, almarhum almarhumah itu sangat menjaga terhadap hal-hal yang masuk ke dalam mulutnya, terhadap barang-barang yang haram. Yang kelima dia katakan bahwa almarhum almarhumah itu selalu menjaga hubungan silaturahim. Saya yakin yang ada di dalam masjid ini yang sudah terbiasa melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah, kelima amalan itu sudah pernah kita laksanakan. Mudah-mudahan gerakan sholat subuh berjemaah ini semakin merangsang kita untuk melakukan 5 amalan itu. Mudah-mudahan gerakan sholat subuh berjemaah ini membawa dampak yang banyak. Saya melihat dari hari ke hari jumlahnya sudah semakin bertambah. Artinya kesadaran masyarakat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT itu juga semakin meningkat. Harapan kita dengan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, bumi Melayu Lancang Kuning ini menjadi bumi yang berkah.